Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, setting DHCP server, kemudian bagaimana supaya dia terhubung ke internet, sehingga dia terhubung ke internet. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah setting ini, berganti namanya menjadi access point. Ini yang terhubung ke access point, ini yang terhubung ke modem, dan ini yang terhubung ke switch. Ini yang ke hotspot, yang di sini terhubung ke modem atau ke yang ada internet, koneksi internetnya, atau istilahnya WAN. Dan ini switch untuk local area connection, local area network, atau untuk warnet biasanya dipakai. IP addressnya sudah saya setting kemarin, ini 1, 2. Nah, bagaimana setting DHCP servernya? Nah, untuk setting DHCP server kita tentukan mana yang akan diberikan IP address secara otomatis. Tapi biasanya dua-duanya akan diberikan IP address secara otomatis, baik yang menggunakan PC ataupun laptop. Jadi kalau menggunakan kabel, mereka bisa dihubung laptopnya, komputer bisa langsung dicolokkan kabelnya menggunakan UTP, dicolokkan di sini di switch, sehingga dia mendapatkan IP secara otomatis dan tidak perlu disetting. Nah, ini juga sama, dan di sini pun akan kita buat DHCP server semuanya. DHCP server, DHCP server, sehingga klien tidak perlu setting IP. Jadi mereka tidak perlu rumit-rumit harus setting IP lagi. Bagaimana caranya? Kita lakukan langkah berikut. Untuk pertama, kita menggunakan tampilan grafis terlebih dahulu. IP, klik IP, kemudian DHCP server. Langkah mudahnya, pilih DHCP setup stop. Nah, ini kita pilih ini DHCP stop, langsung saja pilih mana yang mau diberikan akses DHCP, mau dijadikan DHCP servernya, access point ataukah switch. Dua-duanya boleh. Kalau modem jangan, karena ini untuk terhubung ke internet, ke modem. Jadi access point saja, hotspotnya kita beri DHCP server, DHCP kita aktifkan DHCP servernya, access point, next. DHCP space-nya 024, atau kita bisa buat terserah. Dan yang terpenting angkanya ini nilainya lebih dari 24. Tapi untuk sementara, karena untuk belajar, kita langsung saja next. Jadi tidak perlu rumit-rumit. Ini untuk seperti ini kita harus paham pembagian IP address versi 4. Kalau tidak paham, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan dulu. Gateway-nya, di gateway for DHCP network, tetap biarkan saja default seperti itu. Nah, ini range-nya 192, nah, 192, 12 sampai 254. Kita batasi ya, misalnya hanya 10 orang yang terkonek, bisa juga 10 gitu, atau hanya 11. Jadi 2 IP yang bisa klien akan mendapatkan IP dimulai dari angka 2 sampai 11. Sisanya tidak akan mendapat IP address lagi. Jadi terkadang ada juga yang diberikan seperti itu. Tapi untuk kemudahan supaya ada 254 orang bisa terhubung, berikan saja langsung IP-nya 254. Jadi nanti ini ada jumlah total yang bisa terhubung di DHCP server ini sekitar 253 orang. Nah, kalau kita misalnya berikan seperti ini, jadi bisa kita hitung berapa orang yang terhubung ke access point. Nah, kemudian kita next. Bisa beri default saja untuk mempermudah. DNS servernya, DNS server boleh kita berikan juga, boleh juga tidak. Nah, untuk saat ini kalau saya berikan DNS server milik Google. Ini saya berikan 888. Biasanya karena DNS ini akan mempengaruhi dari kecepatan koneksi internet. Oke, next. List time masa sewanya 3 hari. Boleh kita jadikan 1 hari juga boleh. Setelah melewati 1 hari, maka komputer yang sudah terhubung dia akan minta IP lagi, minta yang baru. Tapi kalau kita berikan 3 hari, maka selama 3 hari IP address yang sesuai dengan MAC address orang yang sudah terhubung maka tidak akan diganti sampai 3 hari. Jadi saya buat default 1 hari. 1 hari supaya ada orang, misalnya 1 hari ini dia terhubung, misalnya ada orang terhubung lagi, dia akan terhubung besok lagi, besoknya akan terhubung lagi, maka dia akan mendapatkan IP address baru dan bisa digunakan oleh orang lain. Nah, oke, next. Nah, oke, selesai. Hanya seperti itu setting DHCP. Jadi kalau ini sudah di setting DHCP server, kita access point ya. Ini access point, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, access point adalah yang ini. Apakah dia mendapat IP secara otomatis? Coba kita disable.
kemudian enable. Untuk melihat IP-nya bagaimana? Apakah seperti ini? Nah, ini apakah seperti ini? Kita lihat. Tidak mungkin terlihat ya. Nah, untuk melihatnya kita melalui DOS cmd IP config /all. Nah, kita lihat di sini, kita cari wireless network connection 2. Nah, ini dia wireless network connection 2. Belum mendapat IP. Harus mendapat. Oke. Firewall sudah mati. Oke, kita coba yang satunya karena ini belum bisa aktifkan. Coba karena ini jaringan untuk coba-coba terlebih dahulu. Coba kita yang di sini, yang ke switch. Nah, ini kita lihat yang ke switch ini lewat DOS dulu. Kita perhatikan IP config all. Di sini kita bisa lihat VirtualBox only, IP-nya 169.254.30.166. Kita bisa lihat di sini ya. Ini IP untuk dia dapat sendiri nih. Tidak tahu dari mana asalnya. Ya, dia sudah mendapat IP ini. Tapi coba kalau kita konfigurasi di PC server untuk akses point, untuk switch. Nah, ini kita buatkan switch. Kita next. 20 biarkan saja default sama, next saja. Ini next saja, berikan default, tidak masalah. DNS servernya itu. Oke, 1 hari masa sewanya. Oke. Ini sudah selesai. Coba kita perhatikan sekarang di sini. Ini kita disable dulu, kemudian enable. Kita lihat apakah dia akan mendapat IP address yang baru. Di sini kita lihat IP addressnya. Nah, ini allow sharing ya. Ini allow sharing, allow sharing. Ini nampaknya sudah terlihat, ini sudah ada internet aksesnya, terhubung ya, internet akses. Oke, kita lihat apakah dia sudah mendapat IP secara otomatis. IP config all wireless nih VirtualBox host only. Nah, ini dia 192.168.21 192.168.21. DNS servernya 888. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil setting DHCP server untuk switch dan access point, itu sudah berhasil. Nah, karena ini sudah berhasil, langkah apa selanjutnya supaya bisa terhubung ke internet? Masih ada yang kurang. Kalau ini untuk terhubung ke internet, supaya access point ini dan switch ini bisa terhubung ke internet, maka kita perlu belikan dia default gateway. Dan perlu kita NATing, kita NAT supaya bisa terhubung ke modem ke sini. Nah, bagaimana caranya? IP roots, IP DNS. Oke, DNS nya perlu kita setting. Setelah DNS, sebentar. DNS firewall. Oke, kita setting nanti ini. Oke, firewall. Gateway nya IP root. Oke, di sini saya agak lupa. Oke, saya lihat catatan terlebih dahulu. Nah, yang jelas di sini harus pertama yang perlu kita setting nanti DNS dengan firewall itu. Nah, untuk yang di sini ini ada sedikit gangguan. Oke. Oke, sebentar. Oke, agak ada gangguan sedikit ya. DHCP server sudah berhasil, ini kita buat untuk ini sudah berhasil. Kita tutup dulu. Nah, setting DNS terlebih dahulu. Oke, DNS. Untuk DNS nya, DNS servernya berapa? Kita masukkan IP dari modem. Nah, ini harus dimasukkan IP modem 192.168.16.
01 ini ya. Jadi jangan lupa. Kemudian firewallnya perlu kita juga di NAT. Nah, firewall setelah DNS, kemudian supaya terhubung ke internet ini ya, IP firewall, kemudian pilih NAT, kita klik tambah ini, kemudian C-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya mau kemana, modem kan. Nah, jadi kita arahkan ke modem. Jadi semua koneksi berapapun IP-nya, mau dia kelas A, B atau C, yang penting kita arahkan ke sini, sehingga semuanya akan jalur keluarnya di sini. Kemudian ini sudah modem. Setelah modem selesai, kemudian action kita pilih masquerade, jadi kita beri topeng ya. Jadi seolah-olah yang keluar adalah IP-nya ini, padahal yang IP sesungguhnya adalah 2. Jadi kita terbaca bukan lagi 192.168.21, tapi yang ini yang keluar ini. Jadi kita buat topengnya, ini dia masquerade, kemudian generalnya SRC NAT, kemudian ini modem. Oke, selesai. DNS sudah, itu sudah. Nah, coba apalagi yang lupa? Kita lihat di sini. API root gateway, jadi setting DNS sudah, firewall sudah, IP root gateway. Jadi IP root gateway, apakah di sini ada? IP routes gateway. Nah, di sini. Nah, sini gateway-nya yang kita masukkan adalah IP dari, misalnya tadi karena ini 11, ini yang keluar yang mana gateway-nya. Nah, sama ini 01. Gateway-nya jelas 01, DNS-nya juga 1. Nah, ini sama ya. Oke. Jadi iRoot, nah ini sini gateway-nya kita tambahkan saja 192.168.01. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Nah, ini dia. Reachable modem. Jadi misalnya kalau kita connect ke hotspot, misalnya di suatu kampus, maka secara otomatis bisa kita coba jaringan ini. Dan misalnya ada yang terhubung ke sini, ke access point, maka dia juga akan mendapat IP secara otomatis. Nah, ini dia ya. Agak lambat nih. Sampai di sini kita sudah. Nah, ini kita jalankan. NetSH WLAN start hosted network. Oke, siapapun yang terhubung ke access point ini ya. Oh, ini hotspot saya nonaktifkan, device-nya jadi otomatis tidak jalan. Oke, saya on terlebih dahulu. Oke, NetSH WLAN start hosted network. Ini skill. Nah, WiFi saya nonaktifkan untuk menghemat baterai. Nah, ini dia sedang deteksi NetSH. Nah, itu start. Nah, ini enable. Nah, secara otomatis jika ada yang terhubung ke sini, terhubung ke access point kita, maka dia akan juga bisa langsung. Yang terjelas, yang penting di sini kita sudah terhubung ke hotspot, area hotspot. Maka orang yang terhubung ke sini, ke hotspot kita di sini, maka dia akan bisa berinternet menggunakan jaringan yang kita miliki. Tapi dia juga akan nanti ditanya halaman login. Nah, kan ditanya halaman loginnya tadi, kan ada halaman login. Halaman login nanti ditanya username dan password. Kalau kita buat IP hotspotnya ada, tapi di sini kita belum sampai di situ. Jadi sampai di sini kita sudah tahu bagaimana cara setting DHCP server dan bagaimana menghubungkan klien-klien yang ada di sini ke internet. Jadi cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan bagaimana membuat IP hotspot jika ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.